Naaman, Nooney, Nur, Hassana, Nim 218 billion 820,300,106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nooney Nur Hasanah from PBI semester 3 in STKP Syekh Mansur. Oke, jangan lupa subscribe, like, and nyalakan loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Alhamdulillah, I'm fine too. Oke anak-anak, jadi today we will study about prosedur text. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Oke, sebelumnya Miss mau absen terlebih dahulu ya. Sarah, oke, Amar, oke, Adi. Nah, oke, sebelumnya Miss mau tanya nih, apakah dari kalian ada yang tahu apa sih itu teks prosedur? Nah, oke, Miss akan menjelaskan definition prosedur text ya, atau text prosedur. Nah, prosedur text is a text aiming to inform the readers about the step of to do something. Nah, jadi teks prosedur ini adalah teks yang berfungsi atau yang berisi step-step atau langkah untuk melakukan sesuatu ya. Nah, di sini ada yang tahu nggak contoh dari teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari ini? Oke ya, benar sekali. Contohnya bagaimana membuat nasi goreng, bagaimana membuat kopi, bagaimana menggunakan laptop, dan sebagainya ya. Setelah mengetahui dari definition prosedur teks tadi, nah di sini Miss akan menjelaskan juga mengenai struktur teks. Jadi ada generic structure yang dimiliki oleh prosedur teks. Di antaranya adalah ada di sini ya, terdapat 4 poin. Nah, yang pertama adalah aim atau goal. Nah, yang kedua adalah material, kemudian step dan result. Nah, itu adalah struktur teks dari prosedur teks. Nah, untuk aim atau goal ini adalah tujuan. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan yang harus dicapai. Nah, itu disebut dengan goal. For example, how to make a coffee. Bagaimana cara membuat kopi? Nah, membuat kopi, make a coffee itu adalah tujuan atau goal ini. Nah, kemudian yang kedua adalah material. Material di sini adalah alat atau bahan yang digunakan. Nah, contohnya, ketika kita akan membuat kopi, berarti bahan-bahan atau alat yang digunakannya terdiri dari kopi, sugar, spoon, glass, kemudian hot water, ya kan? Nah, itu termasuk dari alat dan bahan yang digunakan. Oke, next selanjutnya adalah step. Step adalah langkah atau cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu ya. Nah, Miss kasih contoh. For example, first, prepare a glass and spoon. Nah, itu merupakan langkah-langkah. Jadi biasanya ditandai dengan kata penghubung atau konektif. Seperti first, second, then, after that, finally, dan sebagainya ya. Nah, itu merupakan dari step, ditandai dengan itu. And the last, dan yang terakhir dari struktur teks prosedur adalah result. Nah, result di sini adalah hasil akhir dari langkah-langkah yang sudah dilakukan. Jadi seperti coffee ketika sudah jadi, nah itu berarti result yang sudah jadi. Oke, bagaimana, sudah paham anak-anak? Oke, Miss, apakah setelah ini kita sudah bisa membuat teks prosedur? No, tentu tidak. Jadi selain memiliki struktur teks, nah prosedur teks juga memiliki language feature atau unsur kebahasaan tersendiri. Seperti, nah prosedur teks ini menggunakan simple present tense. Ada yang tahu seperti apa itu simple present tense? Yap, good. Nah, simple present tense itu menggunakan subject plus verb 1. Nah, jadi tandanya adalah subject and verb 1. Nah, itu simple present tense. Selanjutnya adalah imperative sentence.
Nah, text procedure ini menggunakan imperative sentence atau kata perintah, kalimat perintah. Seperti for example, mix, stir, boil, turn on, dan sebagainya. Nah, mix itu mencampurkan, stir itu mengaduk, boil mendidih, dan turn on nyalakan. Nah, itu contoh dari imperative sentence atau kalimat perintah. Next, procedural text juga menggunakan connective atau kata penghubung. Nah, seperti yang Miss jelaskan tadi di awal bahwa connective itu seperti contohnya first, then, after that, finally, last, dan sebagainya. Nah, disebut juga sebagai conjunction ya. Nah, kata penghubung. Nah, at last, kemudian di sini ada menggunakan adverb atau kata keterangan. Nah, contohnya seperti in 5 minutes, dalam 5 menit, for an hour, untuk 1 jam. Bisa juga dengan menggunakan slowly, lambat, fastly, cepat, dan sebagainya. Well, anak-anak, apakah sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, Maya, silakan. Oke, pertanyaan dari Maya adalah, Miss, bagaimana sih pengaplikasian text procedure dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang Miss bilang di awal tadi, bahwa text procedure ini adalah pengaplikasian yang ada di dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Nah, contohnya, Maya tidak bisa menggunakan laptop. Nah, Maya bisa searching di Google, bagaimana cara menggunakan laptop yang baik dan benar. Nah, nanti tertera di sana langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk menggunakan laptop. Nah, itu disebut dengan text procedure. Nah, oke, sampai sini paham? Oke. Well, sekarang di sini ada contoh example text procedure. Nah, supaya kalian tahu bagaimana text procedure itu. Oke, jika sudah paham semua, Miss pengen tahu sampai mana pemahaman kalian mengenai text procedure yang Miss jelaskan tadi. Oke, selanjutnya Miss akan memberikan kalian latihan soal. Nah, di sini ada text procedure yang dimana teksnya itu belum lengkap. Jadi tugas kalian adalah melengkapi kalimat dan mengurutkan kalimat tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan struktur dan language feature yang sudah Miss jelaskan tadi. Oke, Miss kasih waktu 5 minutes, oke? Selama 5 minutes. Well, anak-anak, karena waktunya sudah 5 menit dan tadi Miss sudah mengoreksi jawaban dari kalian, hasilnya very good, banyak yang benar. Hanya mungkin ada beberapa 1 atau 2 kata yang kurang tepat. Tapi Miss sangat mengapresiasi kalian hari ini. Oke, karena mungkin waktu Miss di sini sudah habis, kita akan bertemu di minggu depan. Oke, last week kita akan bertemu kembali. Nah, maybe enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.